Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke. Bertemu lagi di sini dengan Bapak, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2020-2021 ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai KBM kita pada hari ini, pembelajaran pendidikan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya dan lebih utamanya kita bersama-sama untuk membacakan doa terlebih dahulu, yaitu doa kita menuntut ilmu atau doa kita belajar. Coba di antara kamu siapa yang memimpin doa, membaca doa dipimpin oleh salah seorang teman kamu. Coba disiapkan dulu baca doa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita baca bersama, yaitu doa belajar kita, doa menuntut ilmu. Semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kamu juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Amin. Mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, dan juga selalu dicerdaskan otaknya, dibukakan hatinya untuk kita menuntut ilmu. Baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita melangkah ke materi, Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua? Ada yang gak masuk? Sakit? Kenapa? Ya, gak apa-apa. Alhamdulillah semuanya kehadiran udah dicek, udah ada semua. Ada yang tidak masuk satu orang ya. Itu mungkin karena ada sesuatu ya, ada urusan. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini, di mana pada pembelajaran hari ini yaitu pendidikan agama Islam, kita mengambil tema yaitu senangnya belajar surat An-Nasr ya. Senangnya belajar surat An-Nasr. Kalau kata kita mah surat Surat Ijajah, ini surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan ya. Temanya senangnya belajar surat An-Nasr, kemudian
materi pokoknya adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr ya. Untuk lebih memantapkan pembelajaran kita hari ini ya, coba Bapak mau tanya. Ya, Bapak mau tanya, siapa di antara kamu yang berani ke depan untuk maju untuk membaca surat An-Nasr? Nanti akan Bapak kasih reward. Tahu reward? Hadiah ya. Ada yang berani nggak ke depan? Kalau tidak ada, berarti oke lah. Baik, kita akan baca bareng-bareng ya. Yaitu membaca bareng-bareng, membaca kalimat atau surat Yuk kita baca bareng-bareng bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun, cek kurang nama kegebrulan. Mau kemana mereka? Melihat orang-orang gebrul-gebrul, berduyun-duyun, berbondong-bondong, yaitu masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan bertasbihlah kepada Allah, memujilah nama Tuhanmu, dan juga meminta atau mohon ampunlah kepada Allah, karena Allah itu adalah Maha penerima taubat. Di sini materi pokok kita adalah membaca kalimat surat An-Nasr. Membaca artinya menelaah. Membaca artinya memperhatikan. Membaca artinya apa? Memperhatikan. Kemudian membaca artinya mengucapkan. Kalau membaca itu mengucapkan dengan mulut, dengan lidah. Itu namanya membaca. Dengan membaca, kamu akan lebih tahu, ya. Dengan membaca, banyak baca buku, baca Quran, baca sejarah, baca alam semesta dan lain sebagainya. Dengan banyak membaca, kamu nanti akan banyak tahu. Ternyata setelah kita banyak baca buku, ternyata ilmu yang ada pada diri kita itu masih sedikit, masih banyak kekurangannya, ya. Dengan membaca kita akan menambah wawasan. Dengan banyak membaca kita akan menambah ilmu. Dengan banyak membaca kita akan menambah pengetahuan. Maka inilah yang dinamakan ilmu, ya. Dengan membaca yang awalnya kita tidak tahu, yang tadinya kamu tidak tahu, dengan banyak membaca akan menjadi tahu. Maka inilah yang dinamakan ilmu. Maka budayakanlah, yaitu budaya membaca. Budaya literasi membaca, ya. Terutama baca apa?
baca buku, baca pelajaran, baca Quran, baca apa namanya pelajaran kita, dan juga membaca alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini? Allah menciptakan langit tanpa tiang, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk selanjutnya di pembelajaran kita kali ini di dalam surat An-Nasr ada juga pokok-pokok ayat atau pesan-pesan Al-Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini adalah surat yang ke-110 urutannya di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr ini adalah surat yang ke-110 urutannya di dalam Al-Quran. Yang kedua, surat An-Nasr ini adalah diturunkannya di kota Madinah. Kenapa di kota Madinah? Bukan di kota Mekah, karena bertepatan dengan Fathu Mekah, ya. Apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukannya menyerang kaum Quraisy, menyerang kafir Quraisy. Di mana kafir Quraisy itu adalah tujuannya mau meruntuhkan Ka'bah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemenangan diraih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, pesan daripada Al-Quran surat An-Nasr ini, janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Lain lagi, janji Allah dengan janji manusia. Kalau kita bikin janji, kadang-kadang janji itu suka tidak ditepati. Itu namanya munafik. Kalau sudah janji tidak ditepati. Makanya berbeda janji Allah dengan janji kita seperti manusia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka janji Allah itu tidak akan sulaya. Janji Allah itu pasti, ya. Makanya kalau berjanji harus ditepati. Yang selanjutnya, pesan daripada Al-Quran surat An-Nasr ini adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya bertasbih, ya, supaya memuji Allah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Itu ayat yang ketiga, bahwa pesan daripada surat An-Nasr ini adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya memuji Allah, supaya bertasbih kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus memohon ampun? Karena yang namanya manusia pasti tidak luput daripada dosa, ya, kesalahan dan dosa. Kalau kita terus bertobat, kalau kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah itu adalah Maha penerima taubat, ya. Baik, coba kamu siapa tuh namanya? Jangan bercanda mulu, ya. Perhatikan dulu semuanya, biar nanti kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, biar nanti mendapatkan ilmu yang barokah, ya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan melalui pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang surat An-Nasr. Temanya tadi adalah senangnya belajar surat An-Nasr. Materi pokoknya adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Semoga kamu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kamu juga sering membaca Al-Quran, ya, baik itu di pengajian maupun di rumah, ya. Mudah-mudahan
pelajaran kita kali ini bermanfaat dan kamu semuanya dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum